Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Rahmasari, NIM 934114219 dari kelas B akan menjelaskan tentang konsep persepsi dan pengambilan keputusan individu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen pengampu Bapak Irfan Harmoko, SE, IMM. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian persepsi. Persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses penginderaan terhadap objek atau peristiwa dan hubungan-hubungan antara gejala-gejala yang selanjutnya diproses oleh otak. Istilah persepsi biasa digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap suatu benda atau suatu kejadian yang dialami. Persepsi ini didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indera untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat menyadari di sekeliling termasuk pada diri kita sendiri. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Persepsi seseorang tidak timbul begitu saja. Tentu saja ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ada 4 faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama adalah faktor fungsional, yang kedua faktor situasional, yang ketiga faktor struktural, dan yang keempat faktor personal. Yang pertama, faktor fungsional. Faktor fungsional ialah faktor-faktor yang bersifat personal, misalnya kebutuhan individu, usia, pengalaman masa lalu, kepribadian, jenis kelamin, dan hal-hal yang bersifat subjektif. Yang kedua adalah faktor personal. Faktor personal yang mempengaruhi persepsi orang terhadap kita atau sebaliknya adalah pengalaman dan konsep diri. Konsep personal besar pengaruhnya dalam persepsi interpersonal, bukan saja pada komunikasi interpersonal tetapi juga pada hubungan interpersonal. Beberapa faktor personal terdiri atas pengalaman, motivasi, dan kepribadian. Yang ketiga, faktor situasional. Faktor situasional dapat dijelaskan dari eksperimen Solomon E. Asek pada Psikologi Komunikasi karangan Jamaluddin Rahmat, menerangkan bahwa kata yang disebutkan pertama akan mengarahkan penilaian selanjutnya, atau bagaimana kata sifat mempengaruhi penilaian terhadap seseorang. Sebagai contoh, bila seseorang digambarkan sebagai seseorang yang cerdas, rajin, maka kesan yang muncul dalam benak kita adalah orang tersebut seorang kutu buku. Yang keempat, faktor struktural. Faktor struktural berasal dari semata-mata dari sifat stimulus fisik dan efek syaraf yang ditimbulkan pada sistem syaraf individu. Yang selanjutnya, pengelompokan persepsi. Menurut Toha, pengorganisasian persepsi itu meliputi 3 hal. Yang pertama, kesamaan atau ketidaksamaan. Suatu objek yang mempunyai kesamaan dan ketidaksamaan akan dipersepsi sebagai suatu objek yang berhubungan dan tidak berhubungan. Artinya, objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama dipersepsikan pada hubungannya, sedangkan objek yang mempunyai ciri tidak sama akan terpisah. Yang kedua, kedekatan dalam ruang. Objek atau peristiwa yang dilihat oleh orang karena adanya kedekatan dalam ruang tertentu akan dapat mudah diartikan sebagai objek atau peristiwa yang menghubunginya. Yang ketiga, kedekatan dalam waktu. Objek atau peristiwa yang dilihat sebagai hal yang mempunyai hubungan karena adanya kedekatan atau kesamaan dalam waktu. Pengertian pengambilan keputusan. Menurut George R. Terry, pengambilan keputusan adalah pilihan alternatif perilaku tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Sedangkan menurut Sodang P. Siagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat. Selanjutnya, jenis-jenis pengambilan keputusan. Menurut Pratiwi, jenis-jenis
pengambilan keputusan dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, keputusan terstruktur. Keputusan yang terstruktur adalah sebuah keputusan yang sudah diketahui sebelumnya sehingga dapat dikatakan keputusan terstruktur ini adalah keputusan yang mendapat jawaban otomatis. Yang kedua, keputusan tidak terstruktur. Keputusan tidak terstruktur adalah keputusan yang belum pernah terjadi atau masalah yang ada dikarenakan banyaknya parameter yang belum diketahui. Yang ketiga, keputusan semi terstruktur. Keputusan semi terstruktur ini merupakan di antara yang terstruktur atau tidak terstruktur. Hal ini dikarenakan karena adanya peraturan yang belum lengkap untuk mengambil sebuah keputusan, dan bahkan situasi ini ada pertimbangan yang bersifat subjektif dalam proses pengambilan keputusannya. Selanjutnya adalah proses pengambilan keputusan. Menurut Rifai dan Mulyadi, teori pengambilan keputusan klasik berasumsi bahwa keputusan harus dengan sepenuhnya rasional. Proses pengambilan keputusan sebagai berikut. 1. Suatu masalah dikenali. Yang kedua, tujuan dan sasaran hasil dibentuk atau mapan. Yang ketiga, semua alternatif yang mungkin dihasilkan. Yang keempat, konsekuensi dari tiap alternatif yang dipertimbangkan. Yang kelima, semua alternatif dievaluasi. Yang keenam, alternatif yang terbaik adalah satu yang memaksimalkan sasaran, hasil, atau tujuan. Yang ketujuh, akhirnya keputusan diterapkan dan dievaluasi. Demikian penjelasan dari saya. Bila ada kurang atau salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.